Kelapa muda atau minuman segar dengan campuran es menjadi pilihan menu favorit saat panas siang hari. Tahukah kamu bagaimana sejarah es batu di Indonesia? Ternyata ada sejumlah kisah menarik di baliknya. Berikut sejarah pertama kali orang di Indonesia merasakan nikmatnya es atau minuman dingin. Pada tahun 1800-an, minuman dingin masih merupakan sajian mewah yang hanya dinikmati segolongan kecil keluarga Belanda yang bertempat tinggal di kawasan Mester sekitar Jatinegara, Jakarta Timur, atau Wildtevreden yang sekarang Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat itu es batu digunakan untuk pelengkap minum bir. Seperti dikutip dari pemberitaan harian Kompas 19 Juni 1972, terjadi kehebohan saat es pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1846. Pada 18 November 1846, surat kabar Kavaske Koran memberitakan bahwa sehari sebelumnya 17 November 1846 sebuah kapal besar dari Boston, Amerika Serikat telah menambatkan jangkarnya. Kapal itu memuat es yang dipesan oleh Rosselli & Co. Es itu akan dibongkar keesokan harinya. Kabar soal es ini menyebar hingga ke benteng Batavia setelah adanya pemberitaan soal itu. Kabar ini membuat sibuk pihak bea cukai karena belum mempersiapkan aturan mengenai impor es. Kala itu semua orang memperbincangkan es batu yang disebut sebagai batu-batu putih sejenis kristal yang kalau dipegang bisa membuat tangan kaku. Beberapa hari kemudian muncul iklan Rosselli & Co yang menjual es tersebut dengan harga 10 sen setiap 500 gram. Kehebohan soal es batu tak berhenti sampai di situ. Surat kabar Javanske Koran menayangkan artikel mengenai cara penyimpanan es batu, yaitu dibungkus dengan selimut wol. Es dianggap barang impor berharga dari Amerika, sehingga penyimpanannya harus diperhatikan agar tidak cepat mencair. Kedatangan es saat itu juga dianggap sebagai peluang bagi para pelaku bisnis. Sejumlah restoran pun mulai menyajikan sajian minuman air es. Selain itu, sebuah perusahaan Jakarta Vimfoto & Green juga memanfaatkan histeria masyarakat terhadap es batu dengan menjual selimut wol yang bisa digunakan untuk menyimpan es. Kisah lainnya saat seorang pengusaha, David Gillett, menyatakan sanggup menyediakan air es untuk berbagai pesta dengan biaya 15 gulden. Dan untuk pertama kalinya air es juga disajikan saat malam Natal pada 1846 di Hotel Des Indes, berubah nama menjadi Hotel Duta Indonesia dan akhirnya dihancurkan, kini menjadi Duta Merlin Jakarta Pusat. Dalam perkembangannya, es batu diketahui bisa menjadi obat sariawan. Pemerintah Hindia Belanda saat itu bahkan memberikan bonus sebesar 6.000 gulden untuk mereka yang sanggup mengirim es batu ke rumah sakit di Batavia. Es ini akan digunakan untuk mengobati tentara Belanda yang terkena sariawan. Sementara untuk di Semarang dan Surabaya, pemerintah Hindia Belanda menyediakan bonus sebesar 7.300 gulden. Impor es dari Amerika ini berlangsung hingga 1870 karena saat itu sudah berdiri pabrik es di Batavia.
Pabrik ini berdiri setelah prosedur pembuatan amoniak ditemukan di Eropa. Teknologi ini diimpor pada tahun 1880. Satu dekade kemudian, pabrik es batu mulai berdiri di berbagai daerah. Di Batavia misalnya, pabrik es berdiri di Molenvillette, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hayam Wuruk dan kawasan Petojo. Kebiasaan minum air dingin pun semakin menyebar luas. Pada tahun 1895, seorang pengusaha Tionghoa yang lahir di Semarang, Kwa Wan Hong, mendirikan pabrik es batu di Semarang. Selain di Semarang, pabrik-pabrik es juga mulai berdiri di berbagai daerah, di antaranya di Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan juga Batavia.